Selamat pagi, perkenalkan saya adalah mahasiswi dari Universitas Airlangga dari Fakultas Sains dan Teknologi dari Prodi Teknik Biomedis. Nama saya Andrea Trisyana Dewi dengan NIM 082011733034 dan saya merupakan anggota kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan teori dan cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air terjun. Secara umum, pembangkit listrik adalah sekumpulan peralatan dan mesin yang digunakan untuk membangkitkan listrik melalui proses transformasi energi dari berbagai sumber energi. Mungkin kita sudah sering mendengar adanya bermacam-macam jenis pembangkit listrik, seperti pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, dan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pembangkit listrik tenaga air terjun yang mana itu termasuk dalam pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, air merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Salah satu penggunaan energi air yang sangat esensial adalah manfaatnya untuk menghasilkan energi listrik. Jumlah air yang berlimpah ini menjadikan air sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Pemanfaatan energi air untuk menghasilkan energi listrik dilakukan dengan menggunakan teknologi bernama pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA secara singkat merupakan pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Awalnya, pada tahun 1878, pembangkit listrik tenaga air pertama kali dikembangkan di Craigside, Northumberland, Inggris oleh William George Armstrong. Pembangkit ini digunakan untuk menyalakan sebuah lampu busur di galeri seninya. Setelah itu, Nikola Tesla yang merupakan seorang penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia. Pembangkit listrik tenaga air pertama ini dibangun di Niagara Falls pada tahun 1879. Air terjun Niagara ini memiliki tinggi kurang lebih 50 meter atau sekitar 165 kaki dengan volume air sebanyak 168.000 meter kubik. Nah, karena memiliki volume air yang sangat besar inilah, maka Niagara Falls dijadikan sebagai sumber PLTA. Lalu pada tahun 1881, lampu jalan di kota di sekitar Niagara Falls sudah ditenagai oleh tenaga air. Berikutnya, pada tahun 1882, pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia ini mulai beroperasi di Amerika Serikat, di Appleton, Wisconsin. Lalu, untuk di Indonesia sendiri, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama adalah PLTA Tonsea Lama yang berada di Minahasa. PLTA ini dibangun pada tahun 1912 dan mulai dioperasikan pada tahun 1923. PLTA Tonsea Lama ini menggunakan potensi air yang bersumber dari Danau Tondano yang memiliki luas sekitar 40 km persegi dan luas daerah penangkap hujan sekitar 200 km persegi. Nah, setelah mendengar penjelasan di atas tadi, mungkin teman-teman sekalian ada yang bertanya-tanya, bagaimana sih cara pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ini bisa menghasilkan energi listrik? Tapi sebelum kita mulai masuk ke cara kerja dari PLTA ini, penting untuk kita ketahui terlebih dahulu apa saja komponen-komponen umum penyusun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ini. Komponen-komponen utama yang menjadi penggerak PLTA antara lain
Yang pertama ada bendungan. Bendungan merupakan salah satu komponen PLTA yang paling utama. Komponen ini berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin membutuhkan pasokan air yang cukup dan stabil. Tak hanya itu, bendungan juga berperan untuk mengendalikan banjir. Berikutnya ada pipa. Pipa berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. Adapun pipa pusat dipasang pada bak penenang minimal 10 cm. Sementara itu, ujung yang lain diarahkan pada cerobong turbin. Lalu berikutnya ada turbin. Nah, fungsi turbin ini untuk mendorong dan memutar baling-baling digantikan oleh air untuk memutar turbin. Langkah berikutnya, turbin akan mengkonversi energi potensial yang disebabkan dari gaya jatuh air tersebut menjadi energi kinetik. Tanpa turbin, cara kerja pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ini tidak akan efektif. Lalu selanjutnya ada generator. Generator merupakan sebuah alat yang dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga saat baling-baling turbin berputar, generator juga akan ikut berputar. Alat ini memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan timbulnya arus listrik AC. Terakhir, ada jalur transmisi. Jalur transmisi ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dikonsumsi, terlebih dahulu listrik tegangannya diturunkan dengan transformator step down. Nah, setelah kita mengetahui komponen-komponen dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ini, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air terjun yang termasuk ke dalam PLTA ini. Mekanisme kerja pembangkit listrik tenaga air terjun ini adalah air dari air terjun dikumpulkan pada suatu area atau reservoir yang terdapat sebuah dam atau bendungan. Selanjutnya, dialirkan pada suatu rangkaian pipa air atau penstock agar energi potensial bisa diubah menjadi energi kinetik. Pada akhirnya, energi tersebut diubah kembali menjadi energi mekanis untuk menggerakkan atau memutar turbin. Nah, turbin yang menjadi komponen untuk menghasilkan energi listrik ini terletak di dalam bangunan powerhouse yang berada pada ketinggian yang lebih rendah dari reservoir tadi. Adanya perbedaan ketinggian antara reservoir dengan powerhouse memungkinkan aliran air di dalam saluran air dari reservoir ini menuju ke powerhouse. Di dalam powerhouse, gaya jatuh air dari reservoir tadi yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Karena turbin air berbentuk kebanyakan seperti kincir angin, dengan menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar baling-baling digantikan dengan air untuk memutar turbin. Selanjutnya, turbin merubah energi kinetik yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi mekanik. Akibat dari perputaran turbin ini, menyebabkan generator yang seporos dengan turbin dapat berputar. Generator selanjutnya merubah energi mekanik dari turbin menjadi energi elektrik. Listrik pada generator terjadi karena kumparan tembaga yang diberi inti besi digerakkan atau diputar dekat magnet. Bolak-baliknya kutub magnet ini akan menggerakkan elektron pada kumparan tembaga, sehingga pada ujung-ujung kawat tembaga akan keluar listriknya. Yang kemudian hal tersebut akan menghasilkan tenaga listrik. Setelah itu, cara kerja PLTA berikutnya diteruskan ke power supply listrik dan akan disambungkan oleh kabel. Umumnya, kabel-kabel ini dibentangkan dan ditahan oleh supet, lalu dibagi ke daerah atau diteruskan ke rumah-rumah penduduk.
Selain itu, air yang sudah melewati turbin biasanya akan disalurkan kembali ke sungai agar bisa dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber kehidupan. Jadi, secara singkatnya, cara kerja pembangkit listrik tenaga air terjun ini adalah dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik dari air terjun untuk menghasilkan putaran pada turbin, yang mana putaran tersebut akan berdampak ke bagian generator, sehingga hal itu mampu menghasilkan listrik. Setidaknya terdapat 3 proses konversi energi pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ini. Proses konversi energi dimulai dari energi potensial yang berhubungan dengan ketinggian, yaitu dari air pada reservoir, yang berubah menjadi energi kinetik translasi yang berhubungan dengan perpindahan, yaitu saat air bergerak menuju ke powerhouse dalam saluran air. Kemudian energi kinetik translasi ini selanjutnya dikonversi menjadi energi kinetik rotasi yang berhubungan dengan putaran, yaitu saat turbin berputar akibat dari pergerakan aliran air. Nah, kira-kira begitu penjelasan secara singkat mengenai cara kerja pembangkit listrik tenaga air terjun ini. Ada beberapa kelebihan dari pembangkit listrik tenaga air ini dibandingkan dengan tenaga listrik lainnya, seperti mampu menyesuaikan dengan beban yang dibutuhkan, ramah lingkungan, dan tidak menyebabkan polusi. Itu dia pemaparan saya mengenai teori dan cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air terjun. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.